Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, ya apa ya? Ya kita ketemu lagi lah ya dalam pembelajaran PPKN dan posisinya masih dalam pembelajaran online. Cuman meski online, tetap saya mengingatkan bahwa alasan kenapa kita masih dalam pembelajaran online karena saat ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi. Jadi perlu diingat bahwa virus corona ini adalah pintu masuk utamanya adalah melalui hidung, melalui mulut. Tidak ada jalan yang lain, paling utama. Sehingga pelindungan kita adalah bagaimana melindungi hidung kita dan mulut kita dari kemasukan daripada virus corona. Oke. Ya, jadi anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa saya tidak ingin kehilangan. Lah sing tak wedeni iki malah iki sekolah ora mlebu ki. Kowe lulus SD, coronane 3 tahun. Mak cegah ki munggah terus to. SMA lho ki kok. Ning pola pikire ijek SD. Nanti akan muncul generasi blank. Ini yang ditakutkan. Lah setiap kali dirembuk putrane kan sekolah, mau ndak ketularan corona. Padahal sekolah karo dolan iki ketularan coronane gede mana? Kita itu masih punya semangat untuk hidup di tengah wabah. Karena kalau kita lemah, kondisi fisik kita itu menurun, otomatis penyakit akan banyak yang akan menyerang kita. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, saya ingin mengingatkan bahwa kenapa kita masih dalam pembelajaran online, karena lagi-lagi kita masih berada di tengah-tengah pandemi, di mana kita masih dibatasi segala aktivitas yang seharusnya itu tidak ada gitu loh. Yang seharusnya kita bisa berbuat apa saja, tapi karena adanya pandemi, semua aktivitas kita serba terbatas atau dibatasi karena memang itu demi diri kita atau demi kelangsungan hidup manusia lah. Gitu. Karena kita kalau berbicara kehidupan kan kita semua punya masa depan gitu loh. Jadi masa depan itu akan kita capai kalau kita itu mampu bertahan dalam melewati semua ya lika-liku hidup atau cobaan atau rintangan. Ya itu bisa kita atasi kalau kita masih bertahan gitu. Bukan menyerah ya. Jadi kalau menyerah ya udah selesai gitu. Tapi ini masih dalam selalu berusaha untuk bertahan di tengah wabah pandemi ini. Nah, itu penting gitu. Nah, selanjutnya yang ingin saya ingatkan bahwa terkait masalah tugas proyek yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama ya. Jadi kenapa ada tugas proyek gitu? Ini perlu saya sampaikan gitu loh. Karena bagi saya dan selalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya, jadi semisal ya, dan harapannya dan ini udah cita-cita semua umat manusia gitu loh. Pandemi ini selesai gitu loh. Pandemi ini musnah dari muka bumi ini. Nah, ketika pandemi ini selesai, kita pasti akan kembali beraktivitas seperti biasa dan seolah tidak ada apa-apa, seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Kecuali satu, kita pernah menggoreskan sebuah sejarah di saat pandemi. Salah satunya
yang udah pernah saya sebutkan tadi, yaitu ya dengan tugas proyek gitu loh. Tugas proyeknya yang kemarin saya sempat sampaikan adalah menulis ya. Jadi kenapa ada tugas proyek itu meskipun itu tidak wajib? Yang pertama karena saya tidak ingin kehilangan sejarah gitu loh. Jadi siapa tahu gitu loh, setelah pandemi ini selesai dan kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa, semua orang akan melupakan itu. Oke, kalau kita masih hidup, tapi apakah keturunan kita atau generasi-generasi selanjutnya tahu akan adanya wabah ini kalau kita tidak meneruskan sejarah? Tentu tidak gitu. Makanya tugas proyek ini diharapkan minimal kita mencatat diri kita sendiri bahwa kita pernah hidup di zaman itu. Meskipun pada saat ini kita masih berada di dalamnya, tapi dengan begitu kita menorehkan sejarah bahwa kita berada di dalam kondisi di mana kita itu serba terbatasi gitu loh, dengan adanya wabah itu. Kalau kita tidak menulis, lalu dengan apa kita akan membuktikan kalau kita benar-benar hidup di tengah-tengah pandemi? Semisal kita sudah berkeluarga, atau anak-anak ini, kalian semua ini nanti sudah berkeluarga, sudah hidup, pandemi sudah tidak ada, terus bercerita sama anaknya. Ya, wahai anakku, bapak atau saya dulu pernah hidup di zaman dimana orang-orang serba tertekan, gitu, serba dibatasi hidupnya. Tidak seperti yang kamu rasakan saat ini, dimana kita beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar juga dari rumah. Jadi pada saat itu semua orang itu diusahakan di rumah semua, dan beberapa negara itu melakukan lockdown atau tidak melakukan perjalanan antar negara gitu. Terus anaknya tanya, Masa Pak? Bukannya hidup saya ini enak-enak saja? Di zaman Bapak masa ada kayak gitu? nah kalau semisal ditanya seperti itu, apa buktinya gitu loh? Masa kita menyuruh anaknya untuk membrowsing atau mencari sesuatu di internet? Itu kan sudah, ya kalau masih pada saat zaman generasi itu masih ada internet. Kalau semisal tidak ada, pernah gak berpikir kalau semisal suatu saat internet ini tidak akan ada, atau tiba-tiba satelitnya rusak, atau bahkan kita kembali ke mana, di mana seperti zaman dahulu tidak ada alat komunikasi. Nah itu yang paling saya pikirkan sebenarnya. Kenapa menulis itu bisa menorehkan sejarah gitu. Nah, termasuk ya kita bisa mengenal para pahlawannya kan, karena ada catatan, ada buku yang kita baca, dipelajari. Kalau tidak ada, dari mana kita mengenal mereka? Dari internet kan baru-baru saja. Nah untuk itu saya berharap gitu loh, atau berkeinginan setelah wabah ini tidak ada, dan karena kita berada di atau hidup di tengah wabah, saya ingin kalian itu menorehkan sebuah bukti sejarah gitu loh, kalau kalian pernah hidup di zaman wabah. Jadi kalau semisal itu sukses, saya yakin ya kita luar biasa kita lah. Kita termasuk orang-orang yang berkarya di saat kita tertekan, terbatasi, atau kita tidak punya pilihan gitu selainnya memang menuruti apa yang menjadi keputusan pemerintah gitu. Kan luar biasa, kita bisa berkarya di tengah-tengah kondisi di mana kita serba terbatasi. Ya begitulah ya, kenapa saya minta proyek gitu loh. Tapi kan lagi-lagi proyek itu tidak mengikat atau memaksa lah siapa yang mau gitu loh kan. Dan ini alhamdulillah kemarin sempat ya sekitar berapa anak lah. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu.
Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak menorehkan sebuah sejarah di tengah kondisi kita yang seperti ini. Jadi artinya saya ingin saya ingin anak-anak berpikir kayak gini. Kalau memang anak-anak tidak mampu untuk menulis, sedangkan sudah dari TK diajarkan untuk menulis sampai SMP sekarang, lalu dengan apa lagi anak-anak bisa berkarya atau membuktikan bahwa diri kalian itu pernah hidup di tengah-tengah wabah? Jadi, adakah kalian punya cara atau punya sebuah produk atau proyek yang itu bisa diberikan ke saya sebagai misal anak-anak, oke lah anak-anak gak mau menulis. Tapi Pak, misal Pak saya punya karya yang itu bisa membuktikan bahwa saya pernah hidup di tengah pandemi. Ya jangan, ya itu bagus gitu loh. Dan itu wujudnya seperti apa? Mau buat video kah? Mau buat tentang apa, monumen atau apa? Saya kira tidak masalah, yang penting itu membuktikan kalau kalian pernah hidup di tengah pandemi. Jadi intinya jangan sampai apa yang udah terjadi selama lebih 1 tahun ini, ya kan, itu tidak berlalu seperti angin yang tidak meninggalkan bekas gitu. Kecuali angin puyuh kan, itu pasti porak-poranda gitu. Jadi begitu gitu loh. Apalagi banyak kejadian-kejadian bencana alam gitu yang harusnya kita catat gitu loh. Bukan cuma diberitakan oleh media massa gitu. Saya harap kalian tuh mencatat itu juga gitu loh. Karena kenapa? Kita itu harusnya memang menjadi salah satu manusia yang itu berguna bagi kehidupan ini. Jadi minimal keberadaan kita tuh memberikan sebuah informasi kepada generasi bangsa selanjutnya atau generasi manusia selanjutnya. Kalau benar-benar ada zaman di mana kita tidak bisa melakukan aktivitas yang yang sebagaimana manusia biasanya gitu loh. Jadi begitu. Oke, jadi bagi yang anak-anak tidak merasa berat dengan proyek menulis, saya tunggu proyek lainnya, entah itu apa saja gitu loh. Yang intinya itu menandakan bahwa kalian itu pernah hidup di tengah-tengah pandemi, gitu loh. Karena yang saya pikirkan itu bukan sekarang, tapi 10-50 tahun ke depan, ketika kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Dan jangka panjangnya adalah apa yang kita tulis, kalau itu sesuatu yang baik, itu akan menolong kita di kehidupan akhirat. Ya begitu gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya, karena ini ngomongin pandemi gak akan selesai ini. Dan tugas proyeknya ya begitu saja gitu kan. Oke, selamat belajar dan semangat. Dan ada tugas gitu loh. Tugasnya itu ada di video. Ada 3 soal. Nanti soal itu akan saya masukkan ke dalam video, dan jawabannya silakan anak-anak komentar di kolom komentar. Terima kasih. Dan tonton videonya sampai selesai, karena kalau kita belajar dengan penuh, insya Allah apa yang akan kita dapatkan itu juga utuh gitu. Persatuan berasal dari kata satu, artinya tidak terpecah belah atau utuh. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Lalu, persatuan berarti bersatunya bermacam-macam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi.
Persatuan memiliki makna dinamis dari yang berbeda-beda namun terikat menjadi satu. Istilah ini secara nyata pada sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Persatuan identik dengan kesatuan. Kesatuan juga bermakna terikat. Terikatnya yang berbeda-beda dalam ikatan menjadi satu namun lebih bersifat statif. Kesatuan secara nyata dapat dilihat pada UUD 1945 pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, makna persatuan dan kesatuan dalam kebangsaan Indonesia adalah adanya rasa persatuan sebagai suatu bangsa dari seluruh rakyat yang mendiami wilayah Indonesia, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Landasan ideal, sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia, dan mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal Ika. Landasan konstitusional UUD 1945. Yang pertama, pembukaan alinea keempat. Yang kedua, pasal 1 ayat 1. Landasan sosiologis, kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis dan berlangsung lama. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. Unsur-unsur sosial budaya itu seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terwujud secara kuat dengan landasan sifat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat yang telah menjadi nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Landasan historis, kesamaan sejarah sebagai bangsa yang terjajah menimbulkan semangat kebersamaan. Keberagaman suku bangsa merasa harus bersatu agar terbebas dari kolonialisme. Semangat persatuan dan kesatuan mencapai puncaknya pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang berikutnya, makna persatuan dan kesatuan dalam kebangsaan. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, toleransi, dan harmonis untuk hidup berdampingan secara damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta menumbuhkan sikap nasionalisme. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, wawasan Nusantara. Yang kelima, persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dan yang keenam, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang ketujuh, cinta tanah air, bangsa dan negara. Dan yang kedelapan, patriotisme. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap negatif yang menjadi masalah dalam masyarakat yang beragam dan harus dihindari adalah egoisme atau individualisme, yaitu sikap merasa benar sendiri sehingga lebih mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain atau masyarakat. Yang kedua, fanatisme.
Yang kedua, fanatisme sempit, yaitu sikap terlalu yakin akan kebenaran keyakinan sehingga menganggap keyakinan orang lain salah. Berikutnya, primordialisme, yaitu ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Jika berlebihan, misalnya memandang bahwa suku bangsanya yang paling baik dan menganggap rendah suku bangsa lain, maka ini harus dihindari. Yang berikutnya, separatisme, yaitu sikap mementingkan daerah daripada bangsa dan negara sehingga cenderung akan memisahkan diri dari kesatuan bangsa dan negara. Dan yang berikutnya, stereotip negatif kelompok atau etnis, yakni pandangan subjektif dari suatu etnis tertentu terhadap etnis lainnya. Berikutnya, anarkisme, yakni sikap yang mengutamakan kekerasan fisik untuk mencapai tujuan, sedangkan rasialisme yaitu sikap membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau warna kulit. Nah, itu tadi tentang makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Berikutnya, upaya-upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Yang pertama, penanaman sikap cinta kasih. Yang kedua, penanaman persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Dan yang keempat, pemerintah yang cepat tanggap dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang kelima, pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang keenam, penumbuhan cinta tanah air dan kesadaran bela negara. Demikian tadi keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian kedua, yakni tentang makna persatuan dan kesatuan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.